Pak, kalau AC-nya itu freonnya cepat habis ya. Sering isi freon, pas pengisian saya sesuaikan ampere dan tekanan manifolnya. Selang 4 hari kemudian, timbul bunga es lagi. Sebulan yang lalu saya sudah benerin di evaporatornya yang bocor di las. Nah, tapi kayaknya tukang servisnya nakal. Saya curiga pengisian freonnya kurang dan tidak menggunakan tang ampere. Selang 2 minggu kembali tidak dingin. Jadi apa perlu dipakum AC-nya, AC saya, atau bagaimana ya? Kalau misalkan ini Pak, AC-nya itu freon cepat habis ya. Nah, yang pertama freon itu nggak pernah habis ya kalau nggak ada kebocoran. Kalau nggak ada kebocoran tidak pernah habis. Jadi ini kalau misalkan udah diisi beberapa hari ada bunga es, terus dibenerin, terus beberapa minggu atau seminggu atau beberapa hari kemudian ada nggak dingin lagi, ada bunga es lagi, artinya masih ada kebocoran ya, masih ada kebocoran di instalasi ini, entah di evap, entah di pipa, entah di kondenser, entah di kompresornya. Karena kalau tidak ada kebocoran, freon itu tidak habis ya, tidak akan pernah habis. Jadi cukup sekali ngisi freon itu. Servis selanjutnya kalau nggak dingin itu cukup dicuci ya, kalau emang tidak ada kebocoran. Jadi nggak dinginnya itu karena kotor. Saya sesuaikan ampere dan tekanan manifolnya. Ya benar, itu caranya. Ampere sama tekanan manifold itu harus sinkron ya. Selang 4 hari kemudian timbul bunga es lagi. Kalau timbul bunga es artinya freon ini bisa kurang, bisa kosong ya. Artinya masih ada kebocoran. Sebulan yang lalu saya sudah benerin di evaporator yang dibocor di las. Nah, kalau evaporator di las ini biasanya teman-teman nih, kalau evaporator udah di las, apalagi evaporator yang terbuat dari aluminium ya, biasanya di samping lasan itu ini titik bocor las, lalu kita las. Nah, di pinggiran samping lasan itu biasanya akan timbul bocor baru lagi ya, karena apalagi aluminium itu lembek ya, jadi sebelahnya itu akan ada bocor lagi. Jadi sebaiknya kalau evaporator misalkan dari aluminium atau evaporatornya itu yang udah banyak las-lasan, sebaiknya ganti evaporatornya ya, ganti evap atau ganti indoor unit ya, karena banyak las-lasan itu rawan untuk bocor lagi. Nah, tapi kayaknya tukang servisnya nakal. Nggak tahu ya kalau ini. Saya curiga pengisian freonnya kurang dan tidak menggunakan tang ampere. Nah, ya kalau tang ampere ini sebaiknya kalau ngisi freon itu gunakan tang ampere, gunakan manifold. Misalkan begini. Ini tang ampere ya. Nah, ini manifold. Nah, tadi. Nah, pada saat manifold terpasang, artinya di sini ada tekanan ya, menunjukkan tekanan jarum ini. Jadi fungsi tang ampere ini untuk apa? Tang ampere ini untuk menunjukkan ampere. Ampernya di mana? Ampernya sesuai dengan nameplate ini ya, keterangan di si outdoor AC-nya itu. Nah, kalau freon dalam keadaan kosong,
ampernya pasti kecil. Nah, ampere freon kosong, jarum juga direndah ya, di kosong, itu ampere pasti kosong. Nah, bagaimana untuk mendapatkan ampere yang sesuai nameplate ini, apa ampere ini sama nameplate ini? Kita isi freon. Jadi semakin jarum ini naik, ampere juga ikut naik. Semakin banyak freon, ampere juga naik ya. Jadi kita isi freon ini misalkan di angka 75. Lalu si nameplate ini ampere keterangannya di sini misalkan 1,9 misalkan ya. Nah, kita isi freon itu sampai ampere di tang ampere ini menunjukkan angka 1,9. Jika 1,9 di ampere ini, lalu misalkan di sini di angka 70, tekanan ini di 70 ya. Lalu di sini 1,9 udah cukup. Itu artinya udah sinkron ya. Kemampuan kompresor itu artinya di 70 PSI. Kemampuan kompresor itu. Karena patokannya di sini tang ampere ini ya, 1,9 sesuai dengan nameplate kompresor ini, nameplate outdoor ini. Tang ampere selang 2 minggu kembali tidak dingin. Nah, kalau 2 minggu kembali tidak dingin artinya masih ada kebocoran ya, bisa jadi ada kebocoran. Masih ada bocornya di instalasi itu. Jadi apa perlu dipakum AC-nya saya atau bagaimana ya? Nah, vakum beda, teman-teman. Jadi vakum itu fungsinya pada saat pemasangan ya, pemasangan pertama, pemasangan entah itu intinya pemasangan. Pada saat pemasangan pipa ini terkonek, ada udara kejebak. Nah, vakum itu fungsi untuk mengeluarkan udara dan kotoran yang terjebak di dalam pipa. Dan bisa juga sih kalau emang mau divakum, vakum ini bisa juga untuk mengetahui masih ada bocor atau enggak. Jadi pada saat divakum, pada saat instalasi di vakum itu jarum menunjukkan di angka paling rendah ini ya 30. Aduh, apa ini nggak kelihatan, HG MG, pokoknya intinya jarum di bawah karena kebalikannya ya, kalau vakum itu nyedot, jadi jarum turun. Nah, pada saat kita vakum setelah kita matikan, kalau jarum masih bergerak naik, masih bergerak, mesin vakum kita matiin, artinya itu masih ada kebocoran ya. Vakum itu bisa untuk mencari mengetahui masih bocor atau enggak, tapi tidak bisa mengetahui titik bocornya. Vakum hanya bisa mengetahui masih ada bocor atau enggak, tapi untuk titik bocornya pakai vakum nggak bisa. Jadi harus dicari, entah pakai leak detector, entah pakai manual, pakai sabun ya, sabun sama busa gitu ya teman-teman. Jadi apa yang harus dilakukan AC saya atau bagaimana ya, ini ya mau nggak mau ya harus dicari bocornya dulu, harus ketemu bocornya. Kalau udah ketemu bocornya, lalu dilas ya, las atau ganti epapnya, atau entah di epap, entah kondenser, entah pipa. Setelah dilas lalu vakum lagi, vakum untuk mengetahui masih ada bocor apa enggak. Kalau jarum masih bergerak artinya masih ada kebocoran, cari lagi gitu aja ya teman-teman. Kalau freon nggak akan habis, selama tidak ada kebocoran freon tidak akan habis ya. Jadi kalau misalkan habis freonnya habis, lalu diisi sama teknisi freonnya. Kalau teknisi bilang freonnya habis, suruh cari bocornya dulu ya, cari bocornya sampai ketemu, lalu suruh vakum. Bisa vakum, lihat bergerak nggak jarumnya, atau tes pakai freon, tekanan freon, masih bergerak turun nggak jarumnya. Kalau masih bergerak turun artinya masih ada kebocoran. Kalau masih ada kebocoran ya diisi freon percuma teman-teman, akan gitu terus ya, isi habis gitu aja terus. Oke, mudah-mudahan bisa paham ya. Intinya freon nggak habis. Kalau masih habis lagi 2 minggu 3 minggu, 2 hari 3 hari 4 hari, artinya masih ada bocor di instalasi itu. Oke, terima kasih.